Dengan pengembangan AI yang cukup masif saat ini, bagaimana sih pandangan Anda Pak soal industri AI global maupun tanah air saat ini? Ya kalau kita lihat ya, tren dunia saat ini menarik sekali ya. Hampir semua media berita ngomong soal AI ya, kecerdasan buatan. Dan memang berdasarkan data atau riset dari PwC sendiri, di tahun 2030 itu nilai untuk AI ini sekitar 15,7 triliun US dollar. Jadi besar sekali. Dan trennya itu bukan hanya di negara-negara besar ya, tapi juga trennya itu sampai semua negara berkembang, negara yang baru develop juga AI itu penting sekali. Nah, di tengah masifnya pemanfaatan ini, apakah ada keunikan dalam adopsi AI dan juga tantangan apa sih yang dihadapi oleh Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI ini? Nah, kita lihat Indonesia menarik sekali ya. Indonesia itu negara yang kaya banget ya. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ya. Dan juga pengguna internet salah satu yang paling besar. Ya. Lebih dari 200 juta pengguna internet. Dan pengguna sosial media mungkin saya juga tahu banyak banget orang menggunakan Indonesia. Lebih dari 170 pengguna sosial media di Indonesia. Nah, dengan banyak jumlah penduduk yang besar dan juga penduduk yang masih muda dan sangat dinamis sekali, pengembangan AI ini sangat berpotensi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia juga budayanya besar. Ya. Bahasa daerah aja itu lebih dari 700. Sangat beragam ya? Sangat beragam sekali. Dan saya tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sangat punya visi ya ke depannya bahwa gimana Indonesia bisa mengembangkan teknologi sendiri, terutama dalam sisi AI. Melihat landscape perkembangan AI secara global, nah peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terhadap pemanfaatan AI ini? Nah, untuk bicara soal Indonesia sendiri banyak sekali. Tadi yang saya bicara soal Indonesia dengan populasi muda terbesar keempat di dunia dan juga dengan banyak daerah ya. Kalau kita bicara soal tadi LLM, LLM itu sendiri itu kan sebenarnya large language model, di mana model AI atau kecerdasan buatan yang dilatih ya dengan berbagai banyak data untuk bisa memahami, menghasilkan dan merespon bahasa manusia lah secara alami. Nah, dengan banyak budaya kita ya, lokal konteks yang begitu besar ya, kita itu berkesempatan membuat LLM sendiri yang benar-benar bisa ngerti bahasa lokal ya, bahasa Indonesia pastinya, dan juga bahasa daerah tadi. Dan bukan cuma itu, yang penting juga AI ini, LLM ini juga bisa mengerti konteks budaya lokal juga, Pak Caca. Tapi kalau dibandingkan dengan AI sendiri, pemanfaatan LLM ini kelebihannya apa sih Pak? Kelebihannya adalah terutama kalau digunakan ya, jadi LLM ini sekarang bisa digunakan banyak pihak ya, dari mahasiswa ya, yang ada di perguruan tinggi, bahkan untuk bisnis lokal juga. Digunakan terutama untuk efisiensi biaya. Jadi sekarang kita tahu bahwa kedepannya banyak sesuatu, contoh aja kalau kita bicara soal media ya, media company dengan menggunakan AI, sekarang mereka untuk mempublish suatu berita lebih cepat karena AI bisa membantu mereka untuk meringkas. Jadi istilahnya itu summarization. Juga bisa membuat misalnya sentiment analysis, itu semua bisa dilakukan dengan AI. Kalau dulu kan harus manual tuh untuk terjemahan lah, ringkas lah. Ini bisa dilakukan dengan AI. Jadi intinya adalah bisa menghemat biaya dan juga bisa meningkatkan produktivitas. Ya. Oke. Kalau untuk unit bisnis Gotoh sendiri, pemanfaatan LLM sendiri seperti apa? Nah, untuk Gotoh sendiri memang kita sudah sejak awal fokus bahwa AI itu sangat penting sekali. Kita menggunakan AI itu untuk banyak hal, untuk produk-produk kita. Gotoh sendiri kan kita punya 2 produk, ada Gojek ya, yang on demand service, dan juga ada GoPay yang sistem pembayaran. Nah, di GoPay sendiri ya, karena kita tahu bahwa orang Indonesia kebanyakan mereka malas untuk ngetik juga, lebih enak ngomong. Jadi kita membuat suatu sistem namanya Dira, dikte suara ya, yang bisa mengerti bahasa alami. Misalnya, "Hai Dira, transferin uang dong." Ya, "Hai Dira, tolong dong update pulsa saya." "Hai Dira, saldo saya hari ini apa?" Nah, itu belakangnya itu menggunakan AI, sistem LLM tadi. Menggunakan sistem LLM tadi. Nah, kita itu ada buat inisiatif baru LLM open source yang dipakai semua orang, itu namanya Sahabat AI. Nah,
Sahabat AI inilah yang akhirnya jadi back end untuk produknya kita. Salah satu contoh lain aja di GoFood ya. GoFood itu kita tahu banyak merchant-merchant yang jualan makanan. Ketika mereka pengen onboard jualan secara online di GoFood, mereka kan biasa kan harus manual tuh ketik menu-menunya apa. Nah dengan AI sebenarnya dengan menu tradisional mereka tinggal foto aja, cek langsung otomatis menu itu muncul di online di digital. Oke, Ya. sejauh mana mungkin konten lokal, kemudian bahasa budaya ini juga nanti akan mempengaruhi dari LM yang dikembangkan sendiri? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ketika kita membuat LLM Sahabat AI ini, yang open source ini, kita melihat bahwa ini suatu pelengkap lah. Of course banyak model-model global saat ini ya, dengan mungkin investasi yang jauh lebih besar ya. Tapi kelebihan kita adalah kebanyakan model global ini kan mereka tidak fokus kepada bahasa Indonesia dan juga bahasa dialek di Indonesia. Nah, dengan adanya open source lokal ini dan kita juga banyak bermitra lah dengan partner-partner ya, ada dengan Perpustakaan Nasional, dengan semua rata-rata universitas besar ya di Indonesia ya, seperti UI, ITB, IPB, UGM juga, Udayana, USU ya. Nah, kita coba juga memasukkan bahasa lokal, dialek-dialek seperti Javanese, Sundanese juga bahasa Sunda ya, dan juga ya bahasa Batak sama bahasa Bali. Oke, jadi sejauh ini sudah ada beberapa bahasa. Apakah memang sudah mencakup semua bahasa yang ada di Indonesia atau seperti apa pengembangannya? Belum, karena ini memang masih tahap awal ya. Pasti kita terus mau berusaha untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah ini. Nah, makanya kita juga mengajak banyak mitra lah, gimana untuk bisa berkontribusi untuk mendapatkan banyak data ya, di mana model ini supaya bisa lebih mengerti lagi bahasa lokal. Jadi model ini tuh seperti anak kecil yang kita ajarin suruh baca buku. Mungkin selama ini model sekarang, dia udah baca buku 300.000 buku bahasa Indonesia. Kita kasih lagi buku bahasa Jawa, kita lagi buku bahasa Sunda. Nah, kedepannya mungkin bahasa-bahasa daerah yang lain juga, Minangkabau lah, bahasa Melayu lah, ya. Kebetulan saya dari Jambi, mungkin bahasa Jambi atau Sumatera Selatan juga dia bisa ngerti.